Hijrah harus dilakukan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Saat ini juga kita mulai dari sini. Tinggalkan perbuatan dosa yang telah menumpuk sebelum mematikan hati kita dan kita ganti dengan kebaikan. Jika ingin merubah diri, tidak ingin terjebak pada masalah yang sama, kita harus meninggalkan pergaulan yang buruk. Keadaan kita saat ini, kepribadian kita cukup besar dipengaruhi oleh lingkungan bergaul dan tempat tinggal selama ini. Jika teman-teman kita adalah orang yang tidak mengenal agama, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan. Dan sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang soleh, insya Allah kesalehan mereka akan menular kepada kita. Kita tidak dapat bertaubat hingga kita meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Hijrah berpindah tempat domisili, pergi ke tempat atau daerah yang lain memang bukan sesuatu hal yang mudah. Suatu ujian utama atas keimanan dan tidak semua orang berhasil lolos dari ujian hijrah. Allah berjanji bahwa seseorang tidak akan ditinggalkan begitu saja mengatakan keimanan tanpa diuji lebih dahulu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jamaah yang sedang diuji Allah, jika kita termasuk orang yang beriman seperti yang dinyatakan pada firman Allah ini, kita harus memiliki keyakinan total padanya, bertawakal padanya. Tawakal berasal dari nama Allah, Al-Wakil, yang bermakna zat yang mengurus hambanya. Dengan kebaikannya, tidak akan memberikan kemudaratan kepada hambanya yang menjalankan perintahnya. Dia akan menuntun ke jalan kemaslahatan. Allah bertanggung jawab agar kita hidup dengan benar, penuh dengan kebaikan dan tidak akan menyia-nyiakan. Al-Wakil tidak akan menghalangi satu rezeki pun. Diperlukan keteguhan hati dan pengorbanan sebagian kehidupan dunia yang kita miliki. Allah berjanji dalam firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 100 yang artinya, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumah dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita berada di sini karena pergaulan, karena hidup dalam lingkungan jahiliyah, apalagi telah berulang kali masuk dalam perangkap yang sama, di dalam lubang yang sama, belum juga mau memperbaiki diri dengan melakukan hijrah, tidak bisa membaca isyarat dan mau menjalankan perintah Allah, maka tunggulah hingga ia menyapa kita dalam suasana yang lain, menambah tinggi tempat jatuh kita dan tidak akan pernah kita duga. Maka marilah, setelah bebas dari tempat ini, kita bersegera memburu rahmat Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu, hingga kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Khawatir, ragu, takut akan rezeki dan penghidupan yang baru pertanda lemahnya iman kita. Bukti bahwa kita tidak percaya rezeki itu di tangan Allah, atau malah kita bukanlah termasuk orang-orang yang beriman yang diperintahkan Allah untuk berhijrah. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 17 yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sungguh apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji di dalam firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya,
dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang yang rajin beribadah kepada Allah dijamin akan mendapatkan karunia Allah berupa kemakmuran hidup. Jaminan Allah ini dapat kita jumpai di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan menutupi kefakiranmu, dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku penuhkan kesibukan di hadapanmu, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Allah memberikan harapan dengan ijrah, harapan rezeki yang banyak untuk orang-orang yang beriman dan melakukannya. Optimis, meyakini Allah dari sisi yang positif. Bila kita salah memandang Allah, maka sisi itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, aku bergantung bagaimana hambaku memandang. Jangan berpikir tentang ketidakmampuan kita. Berpikirlah tentang kemahakuasaannya. Kejadian masa depan adanya bukan di pikiran buruk kita. Ia ada dalam genggaman Sang Maha. Kita memiliki Tuhan yang kekuasaannya tidak terbatas, tidak bertepi. Ia akan membantu kita, memberikan jalan keluar di setiap kesulitan, dan akan memberikan kemudahan di setiap kesukaran. Harga keimanan sangat mahal, dan Allah menjanjikan balasan yang tinggi bagi keimanan seorang muslim. Kesulitan dan kemudahan, nikmat dan musibah akan terus dipergulirkan olehnya seiring dengan berlangsungnya kehidupan ini. Setiap kewajiban dari Allah tentu mempunyai hikmah dan keutamaan, termasuk dengan melakukan ijrah. Taubat itu tidak akan putus hingga hari kiamat nanti, maka ijrah pun akan tetap ada. Bila dalam penyampaian taklim saya kali ini ada kekilapan dan kesalahan kepada majelis kalian, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi, dapat menjadi obat hati yang galau, nasihat untuk jiwa yang ragu, menjadi motivasi, memacu memperbaiki diri, dan dapat menambah keimanan. Sehingga setelah habis pidana, dengan hati dan langkah yang mantap, bismillah, hijrah atau berpindah dari lingkungan, pergaulan, tempat tinggal selama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.